Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Taujihat Islamiyah lil Fardi wal Mujtama, bimbingan Islam untuk pribadi maupun sosial. Buku karya tulis Syekh Muhammad bin Jamil Az-Zainu rahimahullahu ta'ala. Masuk pada pembahasan wajibuna nahwar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kata wajib, memang hukumnya wajib. Dan itu berdasarkan kesadaran. Pengikat kewajiban itu pertama kali dengan ikrar syahadat, ikrar siap masuk ke dalam Islam. Untuk masuk ke dalam Islam tidak ada paksaan. Allah menyebutkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk ke dalam agama Islam ini. Kenapa? Karena belum masuk sudah masuk. Karena belum masuk sudah masuk. Kenapa kok begitu? Karena kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu di dalam fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu Islam. Apa makna fitrah? Islam. Entah itu Islam nama agama, entah Islam makna ditinjau pada sisi unsur penyusun. Islam ditinjau pada sisi nama agama, memang inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah itu adalah Islam. Kapan Islam ada? Sejak dikehendaki adanya agama, itulah Islam. Adapun bila ada yang lain-lain itu bersifat menyusul. Agama paganisme keberhalaan ini betul menyusul. Kapan munculnya? Generasi ke-10 anak turun Nabi Adam, ada 5 tokoh ulama besar, Yagus, Ya'uq, Suwa', Wad dan Nasr. Karena kultus masyarakat
cinta pada orang soleh, tapi ketika mati mereka tidak siap untuk menjadi penerus, hanya membuat sebuah kenangan, lama-lama jadi patung yang disembah. Itu muncul agama keberhalaan, nyembah Allah, doa kepada Allah, menggunakan sistem titip kepada orang soleh yang enggak dianggap dekat. Yagus, Ya'uq, Suwa, Wat, Nasr itu sebagai tempat penitipan, sampaikan hajat kami kepada Allah. Munculnya sejak itu. Kemudian adanya Yahudi munculnya di bawah jauh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, wasiatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja nganti mati kecuali kamu sebagai orang yang istiqomah dengan Islam. Di antara anak turun Nabi Yakub ada namanya Yahuda. Inilah yang memiliki pengaruh besar, orang yang menisbatkan grup Yahuda. Disitulah akhirnya nama Yahudi diambil. Jauh di belakang, munculnya akhir-akhir saja. Nasoro ini produk dari Yahudi. Ketika Nasoro, agama yang dibawa Nabi Isa, itulah Islam, sudah semakin luntur. Kemudian Yahudi masuk kepada mereka, kemudian markasnya itu di daerah Nasoro, akhirnya menjadi nama agama. Menyusul berikutnya, yang itu nyimpang dari Islam yang dibawa oleh Nabi Musa maupun Nabi Isa alaihissalam. Maka daripada itu, sejak yang namanya agama itu Islam, makanya bayi lahir itu adalah Islam, maka tidak usah dipaksa masuk Islam, dia memang sudah Islam. Makanya ketika mati belum balik, maka surga. Itu alasan pertama. Yang kedua, belum Islam sudah Islam ditinjau pada sisi makna Islam dari unsur penyusun. Ada berapa unsur penyusun keislaman? 3. 1. Al-istislam lillahi bitauhid, mengakui keesaan Allah. 2. Al-anqiyat Allah bita'ah, tunduk dengan melaksanakan ketaatan. 3. Al-baratu minasyirki wa ali, membersihkan diri dari syirik dan pelakunya. Bayi lahir jelas bertauhid, nggak ada bayi lahir syirik. Syirik itu pergaulan berikutnya, fa abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisanihi. Orang tuanya yang punya pengaruh akhirnya dimasukkan kepada anak pengaruh untuk jadi Yahudi, untuk jadi Nasara maupun untuk menjadi Majusi. Itu juga yang sudah diwaspadakan Nabi Nuh alaihissalam. Generasi ke-10 ketika nyimpang, akhirnya diutus Nabi Nuh. Nabi Ibrahim salah satu dari keturunan Nabi Nuh. Siapa anak turun Nabi Ibrahim? 5 yang jadi nabi. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib. Nabi Nuh di atasnya itu sudah mewaspadakan, di mana Nabi Nuh minta kepada orang yang kufur dihabiskan total. Kenapa? Innaka intadarhum yudhillu ibadaka wala yaridu illa fajiron kafar. Ya Allah, apabila mereka masih juga kau sisakan, akan menyesatkan, dan mereka tidak melahirkan kecuali fajiron kafar, dididik untuk menjadi fajir, pendosa, kafir, dan banyak kufurnya. Nah, kalau begitu fitrah dirubah, dididik untuk menjadi kekufuran. Jadi kalau begitu, Islam itu merupakan bawaan ketauhidan. Syirik itu menyusul kemudian. Makanya nggak usah dipaksakan, memang sudah masuk Islam.
Nggak usah dipaksakan, sudah masuk Islam. Bahkan bekal dasar penciptaan itu adalah Allah sudah mengambil persaksian kepada mereka sebagaimana di Al-A'raf, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu yang mencipta, mengatur, mengurus, memiliki alam raya. Kita di waktu dulu sudah ikrar persaksian di depan Allah untuk menyatakan iya. Apa yang kita katakan di waktu itu? Qalu bala syahidnya, iya, saya menyaksikan. Itu tadi sudah masuk Islam secara bawaan. Lalu masuk Islam ketika sudah masuk kepada umur taklif, disitulah ada ikrar. Itu pun juga tidak ada paksaan, karena itu merupakan tindak lanjut dari keislaman yang sudah ada. Sekarang masuk kepada masa balik, masa memikul tugas. Selagi itu tidak ada pengubah, maka dia berada pada bawaan dasar. Makanya butuhnya orang tua yang beriman supaya mendidik anaknya dengan iman, itu pentingnya. Makanya Allah memberikan keterangan, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalin min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Wong tua sing iman, punya makna Islam, lalu ditindaklanjuti oleh anak turun juga iman. Kenapa? Dididik untuk jadi mukmin. Nanti keberadaannya, balasan di sisi Allah akan disusulkan. Siapa punya derajat tertinggi, yang lainnya nanti akan diikutkan tanpa dikurangi hak mereka walaupun hanya sedikit. Nah, ketika terjadi penyimpangan itu dikembalikan. Lahir suci, ada penyimpangan, dikembalikan. Masa balik, masa sudah memikul beban, maka dikembalikan. Modalmu Islam, ada penyimpangan, sekarang baliklah. Ibaratnya bocah lahir nek ngomah, dong iso mlaku dolan, lek metu mulih niku pancen butuhe napa dikongkon. Butuhnya kan, bukan diperintahkan. Mengke panjenengan kundur datang dalam piyambak-piyambak niku sipate basa kasare dikongkon apa butuhe. Coba mengke wayah kundur jenengan boten kundur terus pundi kira-kira. Gak usah dipaksa, sudah pulang. Kenapa? Memang rumahmu Islam, kamu keluar, ya akhirnya pulang ke rumahmu lagi. Kan gak ada kan paksaan. Gak ada paksaan. Karena itu merupakan kebutuhan. Di balik itu tidak ada sisi paksaan selain keterangan di atas. Itu memang modal dasar. Memang itu rumahmu. Kamu keluar, butuh pulang, nggak usah dipaksa, kamu mesti akan sadar pulang. Ini kamu nggak mau berislam, berarti kamu keluar malah minggat, kelasnya nopo, metu rasa mulih nopo, laron. Nopo nasibnya laron? Jadi mangsa pemangsanya sambar manuk, tutul pitik, pakan semut, terinjak-injak di jalan, merana nasibnya. Makanya kembali kepada Islam itu bukan perkara yang diharuskan, tetapi itu memang kebutuhan mereka. Bila memang sudah sadar butuh, ramule ya salahmu dewi. Itu tinjauan dari sisi itu. Lalu tinjauan berikutnya yang itu dikatakan nggak ada paksaan karena Islam cocok dengan fitrah. Sebagaimana kelanjutan ayat itu, qad tabayyana rusdu minal ghayyi, telah gamblang antara jalan lurus dan jalan bengkok.
Semisal telah gamblang antara fungsinya nasi hangat dan bahayanya nasi basi. Segamblang itu, kemestian lurus dan bahayanya bengkok, itu seperti kebutuhan manusia kepada nasi hangat dan bahayanya nasi basi. Seseorang ketika disuguhi iki sego anget, iki nasi basi sebulan yang lalu, ngerti dampak masing-masing. Ari kalau memilih nasi hangat niku dipaksa apa butuh? Nggak usah dipaksa. Kok ternyata milih nasi basi, wah ini jane tutup mental manusia iki. Mental nopo? Mentalnya bakteri, mentalnya penyakit, kelasnya coro, dan macam-macam. Akhirnya dibuka di tempat sampah, itu akhirnya jadi penyakit. Sebenarnya itu tidak usah dipaksa masuk ke dalam Islam. Nah itu gambarannya. Kemudian karena segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Ketika orang itu sudah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu ikrar ad-dukhul fi Islam. Ikrar untuk masuk ke dalam Islam, karena Islam itu bina bangunan. Maka segala sesuatu itu ada targhib dan tarhib. Ada fadilah dan ada keadilan. Siapa yang lurus mendapatkan fadilah besar, siapa sing nyimpang maka butuh ditegakkan keadilan. Ada hak, ada kewajiban. Ada fasilitas, juga ada kewajiban. Ini perkara yang bersifat mesti. Kalau gitu apa kewajiban kita ketika kita sudah berikrar setelah syahadat la ilaha illallah, Allah satu-satunya yang diibadahi, lalu dibuang sesembahan batil, teriring dengan asyhadu anna muhammadur rasulullah, saya ikrar kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba dan utusan Allah, dan dengan Islam itu nanti akan mendapatkan fadilah besar. Itu ada konsekuensinya. Semisal lek pengen bayaran ya kudu manjing dhisik. Bila kita ingin mendapatkan fasilitas dari Islam, ya laksanakan kewajibannya dulu. Ibaratnya lek pengen warak makan dulu. Itu kewajiban yang ada itu sebuah kemestian. Tanpa itu diharuskan. Kenapa? Ya memang bawaan. Bawaannya gula niku legi, bawaannya uyah niku asin, bawaannya orang dapat fasilitas ya ada kewajiban, bawaannya siap sebagai suami nopo. Mek ngeloni tok napa nggih ngingoni? Masa mek ngeloni tok? Ya kudu sak ingoni. Gambarannya itu seperti itu. Itu konsekuensi dan itu tidak memberatkan, tapi itu ada memang sebuah kemestian, normalnya begitu. Nah, di sini kita mengambil kata wajib itu kedudukannya seperti itu sehingga tidak ada alasan berat. Di balik itu, wajib itu bukan beban, tapi wajib itu maknanya apa? Menunjukkan besarnya fadilah. Wajib itu bukan beban, tapi wajib itu menunjukkan besarnya fadilah. Kira-kira menawi wonten tiyang sing badhe berbagi, sing berhak nampa diberikan kartu, niku diharuskan hadir niku beban napa kangge meraih fadilah? Kangge meraih fadilah wajib datang untuk apa? Mendapatkan apa yang telah diprogramkan dari santunan. Tunjukkan mana kartunya. Itu bukan beban, tapi itu menyambut fadilah. Makanya sesuatu nggak dikatakan wajib kecuali karena fadilahnya besar. Sehingga dengan begitu tidak ada alasan melaksanakan kewajiban itu perkara yang memberatkan. Justru akan menjadi perkara yang
menjadi penyemangatan, bukan memberatkan, tapi perkara yang menjadi apa? Penyemangatan. Karena saking besarnya fadilah memang itu diraih. Nek sing nampa iki teko, itu kan sebuah konsekuensi. Maka dengan begitu jangan sampai ada rasa berat. Bila muncul rasa berat, disitulah was-was setan masuk. Dari mana muncul rasa berat? Dari was-was setan yang itu wajib untuk ditolaknya, yang kita telah terbimbing dengan isti'adzah yang ada pada surah An-Nas. Kita diperintahkan untuk mengatakan a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suturin nas minal jinnati wan nas. Saya memohon perlindungan kepada Allah, Rabbnya manusia, yang mencipta, mengatur, mengurus, memberikan manusia, rajanya manusia, sesembahnya manusia. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ke sana kita memohon perlindungan. Yang Allah itu pasti mampu. Siapa yang berlindung pasti akan dilindungi. Kenapa? Itu janjinya. Ud'uni astajib lakum, donga sak ijabai. Dilindungi dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejelekan makhluk yang kerjanya menyelinap. Itulah setan. Akeh zikir ndelik, reneh zikir ngerusak. Ibaratnya ilmu maling, wonge melek meneng, wonge turu, setan malinge ngodol-ngodol golek lengai, bangke ngoten. Golek lengai. Itulah setan yang punya sifat khannas, menyelinap. Yang kerjanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was, termasuk bisikan jelek. Apik terasa elek, elek terasa apik. Kewajiban terasa berat, keharaman terhias indah. Bentuk was-wasnya seperti itu. Minal jinnati wan nas, entah itu bisikan jin maupun manusia. Itu apabila kewajiban ada rasa berat, ada dari was-was. Disitulah kita harus beristi'adzah. Nah ini kita mendudukkan kata wajib, sehingga dengan demikian tugas kita adalah bagaimana program wajib itu akan terasa indah, bukan beban. Kalau gitu apa konsekuensinya syahadat kita? Yang kedua, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kewajiban di depan Rasul itu apa? Ibaratnya kewajiban suami di depan istri, ya memberikan status sebagai qawam, penanggung jawab. Bentuk nyata akan berada di dalam wilayah tanggung jawabnya. Siap menerima amanah dari orang tuanya. Anakku tak openi, sekarang tak jaluk. Saya yakin kamu bisa ngopeni gawonen. Butuh makan, beri makan. Butuh minum, beri minum. Butuh pakaian, beri pakaian. Butuh rumah, beri rumah. Butuh keamanan, beri keamanan. Kenapa? Anakku tak openi. Tak jaluk. Berarti kamu mengambil alih mandat yang Allah berikan kepadaku untuk kamu tanggung jawab. Itu kan kewajibannya. Bagaimana jadi suami, nggak jadi kewam, nggak bertanggung jawab, nggak memenuhi amanah, nggak ngingoni, nggak ngombeni, nggak nyandangi, nggak ngomai. Nah itu gambarannya seperti itu. Kalau gitu kewajiban kita di depan Rasul apa? Ini sudah sering saya sampaikan, sekarang saya rangkumkan. Setelah rangkuman nanti ada, insyaallah kan kita perdalam dengan pembacaan materi. Minimal ada 8.
Setelah kita ikrar wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kewajiban kita berapa? 8. 1. Mengilmui ilmu yang diajarkan Rasul. Kira-kira mengilmui ilmu yang diajarkan Rasul niki marine pinten sasi nggih? Nanti mati ra mari-mari. Nggih mboten? Jenengan programnya ngaji tafsir kapan khatame? Ayo. Wong ngajek teko mawon rumus sile khatam pone kadang ora mboten rawuh. Nah begitu. Diilmui dulu. Yang kedua, mengimani apa yang dikhabarkan Nabi. Entah kabar itu yang ada di Quran maupun kabar itu dari Sunnah, semua pengkhabaran itu harus diterima. Itu yang kedua, jangan sampai apa yang datang dari Nabi dianggap tidak masuk akal. Semuanya masuk akal. Bila nggak masuk akal, akal kita yang nggak bisa kemasukan. Kenapa? Ilmune kegeden, otaknya terlalu cilik. Makanya kudu dikikis titik-titik, akhirnya pun malah luas. Semula nggak paham, malah paham. Nah, nanti begitu. Lalu yang ketiga, melaksanakan perintah Nabi. Itu kewajiban yang ketiga. Perintah wajib atau perintah sunnah atau perintah bersifat mubah. Yang keempat, menjauhi larangan Nabi. Larangan haram atau larangan makruh atau perkara yang tidak ada manfaatnya dihimbau jangan dilanggar. Lalu yang kelima, beramal dengan cara Nabi. Karena sebagai uswatun hasanah. Karena cara beribadah itu berada pada diri Nabi. Karena Allah setelah mengokohkan kebenarannya, laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah, ada buat kamu di diri Rasul itu contoh yang baik. Yang keenam, melanjutkan dakwah Nabi. Yang keenam, melanjutkan dakwah Nabi. Karena Nabi mengatakan kul hadis sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manit taba'ani. Katakanlah inilah jalannya Allah. Ini jalanku. Yang saya mengajak manusia untuk menempuh jalan ini di atas ilmu. Itu jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, dengan ikhlas, dengan ketaatan dan berbagai macam syariat yang itu luas. Melanjutkan dakwah. Dakwah sempurna atau menjadi mitra suksesnya dakwah. Karena dakwah ini macamnya minimal itu ada 4 macam gitu. 1, membacakan, menjelaskan, mempelopori. Ini yang pertama, ini terbaik. Bila tidak mampu yang pertama, yang kedua adalah menjelaskan dan mempelopori. Bila menjelaskan juga belum memungkinkan, sekarang yang ketiga menunjukkan dan mempelopori. Nek kono, ayo budal. Itu menunjukkan dan mempelopori. Apabila juga belum memungkinkan, yang keempat adalah menunjukkan. Nek kono, saya belum bisa berangkat karena saya mendapatkan uzur. Ini juga masuk pada wilayah dakwah. Sampai pesan Nabi, balighu anni walau ayatan, sampaikan dari walaupun 1 ayat, 1 isyaratan, nek kono, termasuk dakwah itu. Nanti ingin ngaji sunnah, nek kono, iki alamati. Super bingung diterne, lah keng gene, baru terus mulai kenapa? Ada uzur, karena belum bisa datang. Itu termasuk dakwah yang seperti itu. Termasuk dakwah. Makanya ambillah saham di dalam dakwah. Karena masing-masing itu memiliki porsi, memiliki bidang.
memiliki kedudukan sesuai dengan spesialnya. Tapi ketika diramu menjadi satu kesatuan nanti akan kokoh. Itu yang keenam adalah dakwah. Yang ketujuh, bukan 8 ya, 7 mawon nggih. Yaitu memperbanyak sholawat. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Memperbanyak sholawat, terutama hari malam Jumat. Spesial, napa zikir spesial zikir hari Jumat? 1, memperbanyak sholawat. 2, memperbanyak doa. 3, membaca surah Al-Kahfi. Itu spesial hari Jumat. Ini 7 poin kewajiban umat kepada nabinya. Sebagai rangkuman, berikutnya kita masuk kepada pembacaan materi. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, inna lirrasuli sallallahu hukukon wa wajibatin. Sesungguhnya untuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hak-hak, ada kewajiban-kewajiban yang umat harus melaksanakan kewajiban yang itu akan diterima oleh Rasul. Idza addahal muslim, ketika orang Islam menunaikan kewajiban yang diemban, yang itu merupakan haknya Rasul, nafa'ahu Allahu bihi, Allah akan memberikan manfaat kepada dia. Apa manfaat yang dijanjikan? Mendapatkan syafaat Rasul. Terus bunti syafaat ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar, tiyang donga jek ketampa mboten? Gak ada. Sekarang jek ketampa, ya Allah, mintalah silahkan. Di padang mahsyar gak enak sing ketampa. Kenapa? Balil syafaat sudah ditarik oleh Allah. Makanya mereka cari para nabi. Adam gak wani, Nabi Nuh gak wani, Nabi Ibrahim gak wani, Nabi Musa gak wani, Nabi Isa gak wani, Nabi kita baru sujud lama sekali. Allah memanggil, angkat kepalamu, minta diberi, mengadu akan ditanggapi. Ya Allah, umat saya, harapannya ketika Nabi sudah diizinkan mengatakan ya Allah umat saya, Allah mengatakan apa butuhmu? Di situ kita mengharapkan nama kita akan dipanggil. Silahkan fulan bin fulan kamu masuk surga. Atau bahasa senada itu. Ini hak umat apabila kewajibannya dipenuhi. Yang Nabi SAW berpesan, as'adun nasi bisyafati yaumal qiyamah man qala la ilaha khalisan min qalbi. Wong sing paling beruntung dengan syafaatku nanti di hari kiamat, orang yang memiliki prinsip la ilaha muncul dari hati yang tulus, hati ahli tauhid. Kalau saja yang diibadahi dibuang semua sesembahan batil, cara Allah saja yang dipakai, itulah cara Rasul. Untuk mengharapkan rahmat Allah, nanti akan dipanggil, silahkan. Kemudian diantara kewajibannya adalah menegakkan sholat. Makanya sejak dari fadilah wudhu, menjawab adzan, sholat, itu merupakan rangkaian kedua. Makanya ketika ada adzan, jawab, sholawat, ndonga, fadilahnya halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Akan halal buat dia syafaatku nanti di hari kiamat. Ketika Nabi mengadu, disilahkan, nama kita nanti akan dipanggil, silahkan kamu masuk. Ibaratnya mawon nggih. Menurut pun gambarnya bebek ngelumpuk di padang mahsyar, pintu tasnya tertutup, yang punya hak buka pintu sinten? Nabi. Ya wis bukaan. Begitu dibuka terus pun di bebek. Wes keroduk. Berduyun masuk surga. Napa kok bebek? Penak gambarnya ngoten nggih. Kok kelasnya bebek mboten. Penak lek gambarne.
langsung keruduk. Nah, begitu masuk Zumarah berduyun-duyun. Itu manfaatnya. Nah, kita butuh. Terus tiang sing butuh syafaate Nabi wonten sebuah ritual bi ridhoillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulullah sallallahu lahu al-Fatihah wus. Ente mboten nek ngoten niku. Akan ditanya, "Hei Rasulullah SAW, awakmu ngulang ngono yo?" Nanti mboten Rasul ngulang ngoten niku. Rasul mengatakan tidak, tidak ada gunanya. Makanya ketika Nabi SAW itu menunggu di telaga, di Khaut, di padang mahsyar ada telaga. Panjangnya perjalanan 1 bulan, lebarnya perjalanan 1 bulan, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, cingkir-cingkirnya gelasnya sejumlah bintang. Siapa sing minum walau 1 teguk tidak akan haus selamanya. Semoga nanti kita bisa meminumnya. Ada orang datang punya bekasan wudhu, tetapi oleh malaikat dihalau pergi, gurak, usir. Nabi memanggil-manggil, umati, loh itu kan umatku, kenapa dihalau pergi? Apa kata sang penghalau? Innaka la tadri ma ahdasu, innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Kamu tidak tahu perbuatan agama yang mereka produk baru sepeninggalmu. Berarti beragama dengan membuat cara baru. Yang itu jelas pada ditolak. Mana amila amalan laisa ali amruna fahuwa radun. Sapa sing ngamal gak ana contoh Nabi tertolak. Man aktasa fi amrina hadza laisa minhu fahuwa radun. Sapa memproduk agama baru enggak ada contoh dari Nabi, itu tertolak. Untuk mendapatkan syafaat Nabi dengan kirim pahala bacaan Al-Fatihah, mana dalilnya? Setelah dikirimi disambati yuniti pangestu. Nabi engko ben mengadu kepada Allah, awake dhewe engko entuk kesempatan ditimbali. Enggak ada kan yang seperti itu ditunjukkan. Kita sudah tahu bagaimana cara mendapatkan syafaat Nabi. Jawabnya melaksanakan kewajiban yang diembankan, bukan semata putus syafaat carane gawe dewi. Di masyarakat banyak carane gawe dewi, enggak melaksanakan kewajiban tetapi carane gawe dewi, tapi jargonnya sama. Napa jargonnya? Boleh syafaat. Ini penyesatan kepada umat, dan itu termasuk dosa yang paling besar. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Gak ana wong sing paling zalim, zalime kelasé pol, tinimbang wong sing bikin dusta atas nama Allah. Bid'ah termasuk membikin dusta atas nama Allah. Allah enggak mengadakan, Rasul enggak mengadakan, dia mengatakan katanya dari Allah. Mana itu? Enggak ada. Andaikan mereka menjawab hanya pol-pole, andai Nabi masih hidup pasti setuju. Tapi hanya andai saja. Andai Nabi masih hidup pasti setuju. Andai ini pun nyata napa dereng? Dereng. Contohnya pun ngeten. Andai saya punya perusahaan berkelas internasional, penghasilan saya sehari itu 1 billion, makanya jamaah ngaji malam hari ini nanti dapat sangu 1 juta. Ini kan pun nopo-nopo dereng. Sing ngomong gedobos ngoten nggih. Sing diomongi ya entuk apa. Nggih ngoten. Sing ngomong andai lho, berarti sing ngomong gedobos sing diomongi ora entuk apa-apa.
Jadi mereka tuh ngedopos, andai Nabi tahu pasti meridhoi. Loh kapan Nabi akan tahu? Wong sudah mati. Mampu ditunggu tanggal 12 mulut, peteng-peteng Nabi ini rawuh ngoten nggih. Acuh. Gak ada akidah reinkarnasi. Nabi mati pulang kembali. Loh di masyarakat pemblocok niku kathah. Kata mboten mengikuti. Oh iya, nyampar nyandung saking ngakai. Wa asadu, dan Allah akan memberikan kebahagiaan bisa dengan syafaatnya. Wa karamu, Allah akan memuliakan dia. Bi wurudi khawdi, dengan bisa mendekat ke telaganya. Wa sakuran, akan diberinya minum min mai kautsar, dari air yang banyak maslahatnya. Satu, kewajiban kita adalah mahabbatuhu sallam aksaru min mahabbatin nafsi wal ahli wal mali wal waladi. Mahabbatu tresnani Nabi sallallahu alaihi wasallam aksaru luweh akeh min mahabbatin nafsi tinimbang tresnani nyang awake dhewe. Siapa yang paling kamu cintai dari kalangan makhluk? Jawab Nabi. Diri nomor 2, suami nomor 2, istri nomor 2, harta nomor 2, semua nomor 1 nomor 2. Nomor 1 siapa? Nabi. Ngungkuli tresna yang awake dhewe. Wal ahli wal mali wal waladi. Ini hadisnya sangat jelas. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min nafsihi wa ahlihi wa malihi wa nasi ajmain, aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahih. Enggak sempurna iman satu di antara kamu sehingga saya lebih dicintai daripada dia mencintai dirinya sendiri, keluarganya, anaknya, hartanya, semua manusia. Ini kewajiban kita. Dan cinta itu taat. Cinta itu rasa melayang-layang apa taat? Terus berarti cinta niku rasa melayang-layang apa taat? Taat. Pesan Nabi, pesan Allah Ta'ala, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un, katakan bila kamu cinta Allah ikuti saya. Loh, cinta itu taat, bukan rasa melayang-layang. Rasa melayang-layang itu apa? On. Ya, saya mengkonsumsi beras pas on, melayang-layang. Nah, ngoten niku. Bukan. Cinta itu adalah taat. Ayatnya jelas, bila kamu cinta Allah ikuti saya. Jelas itu, cinta itu taat. Cinta itu taat. Satu lagi insyaallah, ta'atuhu fi kulli ma amara bihi. Nah, ini perwujudan cinta. Ta'atu, mentaati Nabi, fi kulli ma, pada setiap apa yang amara bihi, Nabi perintahkan dengannya. Nabi perintahkan apa? Banyak perintahnya, diantaranya min doa illai wahda, ketika berdoa kepada Allah saja. Wal istighasati, ketika istighasah minta tolong kepada Allah saja. Wasidqi, bersikap jujur. Wal amanati, kena dipercaya, makanya enggak blocok nih. Wa husnul khuluq, dan bagusnya perangai, bergaul memberikan manfaat. Apa yang bisa saya sumbangkan, ojo ngerusak wong. Wa ghairi dzalika, dan juga yang lain-lain, mimma jaa fil Quran, apa yang datang di Quran, wa hadisi as-sahihati, dan hadis-hadisnya yang sahih. Ini dua kewajiban yang kita kaji di malam hari ini. Apa kewajiban-kewajiban yang lain insya Allah bisa kita kaji di waktu berikutnya. Semoga apa yang kita kaji malam hari ini Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Datang kapan silahkan. Ada pertanyaan ketika istri tidak mentaati kepada suami dan tidak mengakui, nggak mau minta maaf, apakah akan menjauhkan dari rahmat berkah Allah Ta'ala? Ngoten nggih. Istri Allah cipta memang banyak punya kekurangan.
Makanya Allah siapkan pemimpin namanya imam. Makanya suami itu nggak semata kados wonten alami pitik. Napa suami wonten alami pitik? Nggih lanangan wonten nggih. Wonten alami pitik. Dadi lanangan. Anggrem ya ora, nyekerne ya ora. Lek nyekerne, mek celuk-celuk gayane ngoten nggih. Ujung-ujungnya hanya rayuan gombal. Kenapa? Gayane nutul-nutul mek dolanan watu dong diparani malah diereki. Kan namung mancing tok ngoten niku. Ra open-open. Suami itu imam. Imam itu apa? Punya ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu. Nah, istri itu termasuk rakyat yang dipimpin, diberikan imam. Ya sudah jelas. Itu ketaatan selagi bukan maksiat, selagi mampu. Makanya cara meraih surga itu dengan satu, istri yang sholat 5 waktu. 2, puasa Ramadannya. 3, menjaga kehormatannya. Yang keempat, mentaati suaminya. Jelas 4 hal. Siapa yang punya silakan masuk surga lewat pintu mana saja yang diinginkan. Ayyuma mar'atin sholat khamsaha wa shomat sahroha wa hafidat farjaha wa ta'at zawjaha kilalaha udkhuli al jannata min ayati abwabiha syi'ti. Sahih Ibnu Majah. Ketika nusus nggak taat, makanya suami selalu mendidiknya. Makanya belum ada apa-apa hidup untuk selalu cari ilmu. Kalau ada penyimpangan, nah ilmunya begini, ini ada penyimpangan, ayo kita berbenah. Gak selesai pisah ranjang, gak selesai pukulan pelajaran. Tujuannya untuk mengembalikan kepada ketaatan, biar nanti gak kehilangan kesempatan. Siapa istri yang punya 4 sifat? Apa tadi 4 sifat? Sholat 5 waktunya. 2, puasa Ramadannya. 3, jaga kehormatannya. 4, taat pada suaminya. Fasilitas, silakan masuk surga lewat pintu mana saja diinginkan. Ternyata nggak mau taat, ya jelas nggak terpenuhi syarat. Lah becak roda telu mak dipasang loro terus pundi? Mobil roda papat dipasang telu terus pundi? Salate posone jaga kehormatan Allah mensyaratkan taat kepada suami. Ya orang genep. Nggak lancar perjalanannya, tertatih-tatih. Akhirnya kok mobilnya junjungan dewi ngoten nggih. Nah, sapa sing kuwan junjung? Tertatih-tatih. Ya jelas itu akan mengurangi berkah dan rahmat. Makanya Allah menyebutkan taat kepada suami selagi bukan maksiat, selagi mampu. Ini penyebutannya dibarengkan dengan sholat, penyebutannya dibarengkan dengan puasa, dan seterusnya. Nah, maka dengan demikian. Tapi ya suami nggih sing sabar nggih. Masalahnya pun nopo? Masalahnya tiang sing ditembung didadekne bojo niku pancen gawane bengkok. Kena dilurusnya mboten ora kena ceklek. Terus pundi? Ya dikriwingi titik-titik, dikondisikan, disabari, ditungakni, dicarikan kondisi biar nggak semakin parah, karena orang itu akan terbawa kepada kondisi. Nah, semoga saja suaminya sadar, suaminya sabar, istrinya sadar. Semoga suaminya sabar, istrinya sadar. Pilih pundi? Sabar karo sadar. Butuh kabeh. Semoga suaminya sabar, istrinya sadar. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.